Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Untuk memulai ibadah kita, sebelumnya mari kita angkat lagu pujian dengan judul lagu Matahari Bersinar Terang. Sambil bertepuk tangan ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil sikap saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita puji Tuhan, kita angkat pujian. Hati-hati gunakan tubuhmu. Yang gembira ya, pakai gerakan ya. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan matamu, cilupa, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan lehermu, krek krek. Hati-hati gunakan lehermu, krek krek, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, krek krek. Kita berdoa, semuanya lipat tangannya, taruh di dada, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, berkat-Mu sepanjang minggu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Bapa, kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Bapa, doa permohonan kami, lagu pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami mohon berkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu ya Bapa, agar senantiasa menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing dan juga di rumah guru sekolah minggu. Kiranya Bapa, di hari yang akan datang kami bisa berkumpul Bapa bersama-sama saudara yang lain, dapat melakukan ibadah di rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa, pandemi yang terjadi saat ini akan berlalu secepatnya dari bumi ya Bapa. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang Kau berkati. Dari awal hingga akhir ibadah ini Bapa, kiranya campur tangan-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
masih semangat kan? Kita angkat lagu pujian kembali ya dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, kita masuk hukum Taurat. Masih ingat kan hukum Taurat yang keberapa? Ya, yang ketiga. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tita ketiga. Jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tita ketiga. Jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat lagu pujian kembali, Setia Setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke ayat istimewa. Dibuka Alkitabnya. Ayat istimewa kita diambil dari Matius 5 ayat 37. Sudah pada dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 37. Jika hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak sekolah minggu, kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus dengan sepenuh semangat ya. Ikutin gerakan kakaknya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
peserta sekolah minggu, yaitu nama minggu kita Minggu Letare, topik minggu Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Yang pertama, masih seperti biasa, anak sekolah minggu tetap bersekolah minggu di tempat guru sekolah minggunya masing-masing. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, jangan lupa ya anak sekolah minggu, kita selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat berakhir dan kita semua dapat berkumpul kembali. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bernyanyi kembali, Yesus sayang padaku. Shalom anak sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya ayo dipersiapkan Alkitabnya, betul. Kalau sudah dipersiapkan dalam posisi tertib, kita menutup mata, melipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur hingga pada hari ini kami masih diberikan napas kehidupan, kami masih diberikan kesehatan. Dalam minggu-minggu ini Tuhan, kami boleh merasakan masa-masa penderitaan Kristus Yesus di minggu-minggu Pasion. Saat ini Tuhan, kami juga mau mendengar firman-Mu, berkati kami dan curahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh percaya dan mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu saat ini. Sebelumnya Inang mau tanya, masih ingat kan tentang cerita Alkitab atau khotbah sekolah minggu 2 minggu yang lalu tentang Yesus berdoa di Taman Getsemane? Ya betul. Sesudah itu kita juga hari Minggu kemarin mendengarkan tentang Yesus ketika selesai berdoa di Taman Getsemane, dia ditangkap. Nah, ini kelanjutannya tentang Yesus sesudah ditangkap dibawa ke depan mahkamah untuk diadili, untuk didapati apakah dia bersalah atau tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Inang bacakan ya, Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya
tampil dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata padamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukuli dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Inang telah bacakan itu tentang khotbah berturut-turut dari 2 minggu yang lalu sampai minggu ini, minggu yang akan datang. Itu tentang penderitaan Tuhan Yesus. Sebelum dia mengalami penderitaan, dia berdoa, lalu mengalami masa penderitaan, ditangkap, diadili, sampai pada puncaknya nanti disalibkan dan mati di kayu salib. Nah, anak sekolah minggu, bagaimana perasaannya ketika dia boleh berada di posisi banyak orang, lalu semua orang mengadili dia? Ada satu hakim yang mengadili dia, mengatakan, apakah kamu adalah orang benar atau tidak? Apakah kamu seorang yang mencuri itu atau tidak? Pastinya di posisi seperti itu kita rasanya takut, rasanya kesepian, rasanya perlu pembelaan, rasanya ada yang perlu mengangkat kita dari perkara itu. Tetapi Yesus tidak. Karena apa? Karena doanya 2 minggu yang lalu di khotbah sekolah minggu tanggal 28 Februari, dia berkata, kalau boleh cawan ini boleh lepas, kiranya kehendakmu yang jadi. Ternyata cawan itu harus terjadi. Maka Yesus tidak takut, tidak gentar, dan dia tidak berharap pertolongan daripada siapapun, termasuk mahkamah, termasuk raja, termasuk imam-imam besar. Dia percaya Tuhan Allah yang menjadi Bapa, yang juga adalah dia sendiri, dia mampu melakukan apapun. Nah, kita ikuti dulu ya cerita tentang Yesus di depan Mahkamah Agung. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke Mahkamah Agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus.
Ya, mari kita membawanya. Nah, sudah lihat kan? Ketika kalian melihatnya, pastilah sangat sedih. Pastilah air mata kita menetes karena Tuhan Yesus yang kita percaya sedang diperhadapkan dengan mahkamah agama, dengan imam-imam besar, dengan penatua-penatua yang saat itu merasa mereka adalah orang-orang benar. Mereka adalah orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang betul berjalan di dalam hukum Tuhan. Dan banyak orang yang sedang berbondong-bondong ramai juga berada di tempat itu. Yang dulunya itu yang Tuhan berikan makan. Sebanyak 5.000 orang atau lebih. Yang dulunya mereka juga yang disembuhkan dari segala sakit penyakit. Sekarang berada mengerumuni Tuhan Yesus di tengah-tengah mahkamah agama. Saat semuanya bersorak dan berkata bahwa Yesus sedang ditangkap, lalu Yesus diperhadapkan dengan mahkamah. Nah, di situ kita boleh lihat ada kepalsuan, ada kelicikan, ada keegoisan daripada manusia. Itulah pengadilan manusia. Tidak adil, tidak benar. Makanya Yesus sebanyak-banyaknya saksi didatangkan, tak satu pun yang mampu mengatakan Yesus bersalah. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia tanpa ada sedikit pun noda dosa. Dia itu benar-benar suci, dia benar-benar kudus, dia benar-benar terluput dari segala macam kesalahan dan dosa. Tapi karena niat jahat iblis melalui tokoh-tokoh itu, melalui orang-orang yang sedang disuap dan disogok untuk bersaksi palsu, mereka menghalalkan segala cara supaya Yesus ditangkap. Akhirnya memang iblis diperbolehkan menang saat itu. Yesus akhirnya dinyatakan salah. Nah, padahal saat itu mereka menanya Yesus. Yang pertama dikatakan, kamu, apakah kamu benar-benar Mesias? Apakah kamu tidak mengatakan pembelaan tentang yang mereka tuduhkan padamu, bahwa kamu mampu mendirikan bait suci di dalam 3 hari? Diam Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mampu menjawab. Lalu yang kedua ditanya, apakah kamu Mesias? Mesias artinya anak Allah yang diurapi, yang kudus. Lalu dia berkata dengan lembut, ya, kalian sudah mengatakannya, tapi kalian tidak percaya. Nah, ketiga kali juga dikatakan, ayo jawab, kamu Mesias ya? Ya, Tuhan jawab. Lalu semua orang bersaksi dusta tentang dia. Akhirnya ada satu orang mengatakan bahwa dia berkata bahwa dia adalah Mesias dan dia mampu mendirikan bait suci dalam 3 hari. Bukan gedungnya maksud Tuhan Yesus, tetapi diri Yesus sendiri yang akan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka tidak percaya karena pakai otak, pakai pikiran, pakai perasaan. Untuk percaya kepada Yesus harus memakai iman. Nah, mereka tidak memperoleh itu. Akhirnya Yesus dinyatakan di depan mahkamah. Tek, tek, tek. Pernah lihat kan ceritanya di televisi? Kalau ada seorang pengadilan, seorang hakim di tengah-tengah pengadilan memutuskan hukum, akhirnya diketok palu. Demikian juga Yesus ketok palu bahwa Yesus harus dihukum. Sah bahwa Yesus salah menurut mata manusia yang tidak percaya. Pasti anak sekolah minggu tahu dong bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Dia nanti semuanya. Yang dulu pernah dia beri makan, yang dulu dia tunjukkan mujizat bagi mereka. Sebenarnya Yesus secara manusia kecewa kepada para tua-tua, imam-imam dan mahkamah yang mereka adalah tahu betul tentang firman Tuhan, tahu tentang kitab suci, dan tahu tentang nubuatan bahwa Mesias akan datang, tapi tidak percaya. Namun ada yang kita petik, walau demikian Tuhan Yesus tidak pernah melawan. Tuhan Yesus tidak pernah mengutuki. Walaupun sesungguhnya Yesus boleh menggerakkan seluruh malaikat-malaikat di sorga atau seluruh kekuatan untuk menghancurkan mereka. Tapi Tuhan mau
rencana Allah yang terbesar itu yang terjadi. Demikian juga dengan kita ya, anak sekolah minggu. Walaupun diperhadapkan dengan masalah segenting apapun, atau bahkan semua orang sedang berkerumun dan meludahi kita, bahkan melempari kita dengan kesalahan yang bukan kesalahan kita, jangan takut. Allah di pihak kita, Allah membela kita. Pastinya yang benar akan terbukti. Itu Yesus. Setelah dijatuhi hukuman, mereka beramai-ramai meludahi Yesus, menampar Yesus, bahkan mungkin ada yang menendang Yesus, bahkan mungkin sampai pada tahap berikutnya nanti khotbah di minggu yang akan datang, ada yang mencambuki Tuhan Yesus, ada yang memasangkan mahkota duri, bahkan sampai pada puncak Yesus disalibkan. Tapi tak satu pun kata Yesus yang mengatakan supaya mereka semuanya dihukum oleh Allah, tapi dia berkata, ampunilah kesalahan mereka. Demikian dengan kita ya, tetap mengampuni, tetap mengasihi, dan jangan pernah dendam kepada siapapun, bahkan musuhmu sekalipun. Percayalah, orang benar, Allah di pihaknya, dan pasti akan dimenangkan. Yesus akhirnya dimenangkan, dia bangkit dari kematian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ketika Yesus boleh diperhadapkan di depan mahkamah yang sebenarnya jauh lebih lemah daripada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus memiliki kuasa, bahkan kekuatan, dan mampu melakukan apapun. Tetapi untuk kehendak Allah, Yesus boleh berdiam. Yesus boleh membiarkan semuanya terjadi, bukan karena menyatakan kekalahan Allah, tetapi mau menyatakan kebesaran dan kemenangan yang sesungguhnya, bahwa rencana Allah, Yesus akan mati di kayu salib dan akan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang percaya, dan akan datang kelak menghukum dan menghakimi orang hidup dan yang mati. Karena itu Bapa, dia boleh menerima cawan itu terjadi. Karena itu Bapak ajar kami anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh memperjuangkan iman kami ketika terjadi pergumulan, persoalan, permasalahan. Bahkan hampir seluruh orang mungkin menyatakan kami ini salah, kami ini tidak benar, kami ini tidak layak. Tetapi jika karena iman, jika karena Tuhan kami dikucilkan, pastilah Allah di pihak kami dan memenangkan kami. Karena itu Bapak ajar kami menjadi anak yang pengampun, pengasihi, dan selalu memaafkan tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Kami percaya Tuhan itu baik dan maha baik. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, dipersiapkan dengan baik. Sebelumnya kita akan bernyanyi Bagi Yesus Kuserahkan.
Nah, kita telah mengumpulkan persembahan kita, saatnya kita menyerahkan kembali kepada Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui pekerjaan tangan orang tua anak-anak-Mu sekolah minggu dan pekerjaan tangan kami. Kami bersyukur Tuhan, hingga saat ini Engkau berikan kami berkat-berkat melimpah. Karena itu Bapa, dengan kerendahan hati kami serahkan pujian penyembahan kami, nyanyian syukur kami, doa permohonan kami, dan buah tangan dan berkat daripada orang tua kami serahkan dengan ketulusan hati melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan, dengarlah kami saat kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih.